Kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, dari 400.000 lebih di zamannya Bang Faisal di 2012, terus saat ini naik menjadi 600.000. Ini kan seolah-olah jadi tambah menyulitkan nih untuk calon independen, dan hingga hari ini di hari terakhir ini ada 4 calon independen tapi belum sampai melengkapi semua administrasinya. Ini Anda melihatnya seperti apa dari kacamata Anda? Ya, karena memang maju lewat jalur perseorangan atau independen itu sangat berat ya. Kalau di eranya Pak Faisal Basri 2012 itu persyaratannya masih antara rentang 3 sampai 6,5%. Nah, kalau sekarang itu sudah naik menjadi 6,5 sampai dengan 10% dari jumlah pemilih pemilu terakhir. Makanya di Jakarta itu kan berlaku persyaratan 7,5% begitu ya. Jadi memang persyaratannya itu makin ke sini makin berat. Ditambah lagi kemudian tadi persyaratannya itu secara administrasi membutuhkan dukungan berupa fotokopi KTP dan lain sebagainya. Sehingga memenuhi persyaratan tersebut saja sudah butuh biaya. Ditambah lagi sekarang verifikasinya itu 2 kali. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu dilakukan terhadap semua pendukung. Jadi bukan hanya berupa sampel, tetapi semua pendukung, baik yang didatangi atau yang dihadirkan oleh pasangan calon perseorangan. Jadi betul-betul memang menjadi calon perseorangan itu meskipun dia menjadi alternatif pilihan di tengah fenomena masifnya calon tunggal ya. Jadi calon tunggal pun di pilkada kita sekarang justru luar biasa tuh, seperti meningkat begitu ya dari pilkada ke pilkada. Mestinya calon perseorangan kan menjadi alternatif pilihan politik. Karena asal muasal calon perseorangan ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2007, lalu menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, dan cikal bakalnya pertama kali ada di Aceh karena konsekuensi perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Lalu kemudian dia berlaku di seluruh provinsi Indonesia. Nampaknya memang ada ketidakikhlasan dari partai politik pembentuk undang-undang kita. Jadi malah dibuatnya makin berat begitu. Persyaratannya dari 3 sampai 6,5% berubah menjadi antara 6,5 sampai 10% dari jumlah DPT pemilu terakhir. Lalu juga ditambah persyaratan di peraturan KPU itu verifikasi faktualnya terhadap semua pendukung. Jadi bayangkan itu tadi yang 600.000 itu akan diverifikasi faktual menyeluruh kalau kita melihat peraturan KPU yang masih berlaku begitu. Nah itu ya bukan hanya mahal tapi berat begitu. Nah itu Mbak Titi. Dan nampaknya memang by design ya. Ya karena ada perubahan untuk jumlah DPT tadi ya, jumlah suara di DPT tadi dari yang zamannya Bang Faisal dengan sekarang ini, bagaimana untuk potensi calon-calon yang akan melalui jalur independen nanti di Pilgub DKI Jakarta? Jawabannya saat lagi, Mbak Titi. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.